Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, senang rasanya bisa menyapa teman-teman sahabat sehat semuanya. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita bahas tentang penyakit kolesterol. Seperti kita ketahui bahwa kolesterol itu pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kolesterol itu dibutuhkan untuk pembentukan sel, pembentukan hormon. Jadi kolesterol butuh. Cuman kalau kelebihan, nah ini yang jadi masalah. Ya, kolesterol ini dibagi menjadi dua. Ya, gambaran kasarnya ada kolesterol baik, ada kolesterol buruk. Kolesterol baik semakin tinggi ya semakin bagus. Kolesterol buruk semakin tinggi semakin jelek. Kolesterol baik kita sebut dengan istilah HDL dan kolesterol buruk kita sebut dengan istilah LDL. Apa sih bedanya LDL sama HDL? Singkatannya adalah high density yang HDL, kalau yang LDL low density lipid. Apa sih densitas? Ya daya, bahasa gampangnya daya pantul lah. Maka itu kenapa yang HDL itu tidak gampang mengendap, tapi kalau yang LDL atau yang kolesterol jahat itu gampang sekali mengendap. Nah, kalau kolesterol ini mengendap, nempel di pembuluh darah, khawatir timbul plak-plak pada dinding pembuluh darah. Kalau sudah timbul plak, timbul permasalahan tuh. Kalau ke otak timbul stroke, kalau ke jantung menyebabkan henti jantung, kalau ginjal menyebabkan kerusakan pada ginjal. Maka itu pentingnya kita dalam menurunkan kadar kolesterol di dalam darah supaya tidak menimbulkan sumbatan-sumbatan pada dinding pembuluh darah kita. Nah, saat ini kadang-kadang masyarakat sulit sekali itu untuk diatur pola makannya. Ya, disuruh jangan makan goreng-gorengan, terus aja goreng-gorengan gitu ya. Jangan makan lemak-lemakan, hobinya lemak-lemakan. Nah, kondisi ini yang menyebabkan begitu sulitnya dalam mengontrol kolesterol. Nah, dalam dunia kedokteran akan dikasih golongan obat-obat seperti statin ya yang fungsinya adalah menghambat pembentukan kolesterol. Tapi kalau pola hidupnya tidak dijaga, tetap saja sembuh saat itu muncul kembali kolesterolnya. Nah, saya ingin mencoba memberikan berbagai tips yang sederhana, minimal ini membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh ya. Ada beberapa tanaman obat, ada beberapa buah-buahan yang ternyata berperan dalam menghambat pembentukan kolesterol, sekaligus juga memiliki efek bagus juga untuk meningkatkan kadar kolesterol baiknya. Nah, ini yang perlu disampaikan dan di depan ini sudah ada nih macam-macamnya nih. Ya, jadi sahabat sehat bisa melihat yang ada di sini gitu ya. Di sini saya coba terangkan. Yang pertama dari buahnya dulu. Yang pertama adalah jeruk lemon. Ini udah dikenal lah, dia memiliki efek mampu menurunkan kadar lemak di dalam tubuh ya, kadar kolesterol di dalam tubuh. Makanya jeruk lemon kami pakai. Terus kemudian alpukat, rasanya enak gitu ya, tapi bagus, dia mengandung HDL nih, meningkatkan kolesterol baik. Kan kita tahu bahwa kolesterol baik harus kita naikkan, kolesterol jelek harus kita turunkan. Nah, sumber kolesterol yang baik salah satunya adalah dari alpukat. Dan kalau dibikin jus atau smoothies enak banget. Jadi kombinasi ini nih dua nih penting nih. Ya, untuk ini menghambat penyerapan lemak, sekaligus juga melunturkan lemak di level usus. Ini menaikkan kadar HDL. HDL naik, LDL turun. Ya. Terus tambah lagi biar ada asam-asamnya. Nah, ini stroberi. Ya, tinggi vitamin C, mengandung antioksidan sehingga mencegah timbulnya plak-plak. Plak itu jadi nempel karena pembuluh darah kita ada kerusakan. Ibaratnya gini, jalanan tuh antara jalannya mulus sama jalanan yang ada bolong-bolongnya. Nah, gampang sekali tuh ngendap tanah macam-macam di jalan berbolong. Maka itu pembuluh darah kita harus diberikan antioksidan supaya tidak menimbulkan timbulnya plak. Nah, sumbernya dari ini. Ya, stroberi. Stroberi ini memberikan rasa nikmat gitu kan. Terus kemudian antioksidannya banyak, vitamin C-nya juga bagus dan membantu menurunkan juga kadar kolesterol. Ini buah-buahan yang sering kita pakai untuk menurunkan kadar kolesterol. Selain buah-buahan ada beberapa menu tambahan, yaitu seperti bumbu dapur atau kita sebut dengan herbal. Dalam beberapa penelitian, jurnal-jurnal penelitian, terdapat beberapa herbal yang mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah.
Salah satunya apa? Ini kunyit. Bumbu masak, tanaman herbal sederhana, banyak di rumah, pakai ini. Ya, kunyit ini. Saya sih merekomendasikan dikupas, dipotong kecil-kecil, direbus gitu ya. Nah, saya tambahkan dengan serai. Nah, ini serai ya. Serai ini juga mampu membantu mengurangi peradangan, dia memiliki efek antiinflamasi. Ya, kalau kunyit tadi cara kerjanya untuk kolesterol itu menghambat penyerapan kolesterol, terus kemudian memperbaiki fungsi hati. Kita tahu bahwa kolesterol itu juga sebagian besar diproduksi oleh hati. Maka kunyit, serai ini memiliki efek yang cukup bagus untuk penurunan kadar kolesterol di dalam darah, membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, seperti biasa, ini direbus dulu, ini dua nih. Direbus gitu ya, dikupas, dipotong kecil-kecil, direbus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas air, nah jadinya begini nih. Nah, ini kira-kira beginilah. Ini isinya kunyit dan serai. Nah, ini nanti dipakai untuk tambahan blenderan ini nih. Alpukat. Alpukat kan di blender pakai air nih, tambahin ini. Nanti dipersin jeruk lemon. Nah, pemanisnya saya merekomendasikan pakai madu atau kurma ini. Nah, ini kurma. Ya. Kurma ini pemanis alami, tapi dia juga mengandung serat yang cukup baik dan antioksidan yang cukup bagus. Ditambah lagi memang tinggi kalium kan. Kalium kita tahu bahwa mampu menurunkan kadar hipertensi, ya. Karena orang yang hipertensi perlu diturunkan dengan kadar kalium. Ditambah lagi kurma juga mengandung golongan triptopan yang ini sangat bagus untuk bikin serotonin, neurotransmitter tubuh. Jadi pemanisnya saya pakai kurma. Ditambah lagi unsur seratnya begitu luar biasanya. Ya, di blender, kemudian jadilah seperti gambarannya kayak ginilah ini kalau sebelum di blender nih. Ini ada rebusan kunyit serai dicampur dengan ini saya sudah masukin box ini. Masukin box jadi tinggal blender gitu ya. Kalau di cafe saya tuh tinggal blender aja ini. Ya, tinggal ada yang pesan blender kan udah dalam bentuk freezer nih. Jadi dalam bentuk smoothies gitu ya. Ini lebih praktis sebenarnya untuk ribet-ribet ngupas-ngupas ini ya udah dibikinin kotak-kotak gini. Jadi kalau ada pasien yang mau mesen yang kotaknya aja nanti suatu saat dia tinggal butuh tinggal di blender. Nah, ini gambaran sederhana untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Ya, jadi jangan anggap enteng kolesterol karena kolesterol kalau tinggi bisa menyebabkan timbulnya komplikasi-komplikasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat sehat semua untuk bagaimana membantu menurunkan kadar kolesterol. Tapi tetap bagaimana mengatur mulut kita. Ininya bagus, tapi mulutnya nggak dijaga ya percuma. Dan obat yang paling bagus sebenarnya tidak hanya ini. Puasa Daud. Puasa Daud itu keren sekali untuk menurunkan kadar kolesterol. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita bisa berdialog dan tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, bagaimana untuk meramunya, Dok? Nah, tadi udah disampaikan ya. Gram-graman. Ya, rebus dulu ini, rebus gitu kan. Kira-kira ini kalau kunyitnya ini kurang lebih sekitar 2 jarian lah kita pakai. Cara gampangnya kan bentuknya kayak jari-jari gini ya. Kalau serainya paling 2 batang, nih jelas 2 batang ya. Nah, ini blend direbus gitu kan, 3 gelas jadi 1 gelas kurang lebih ya. Terus kemudian ini alpukatnya kurang lebih sekitar 50 gram ya. Jeruk lemonnya ini paling kita pakai 1 buah atau setengah buah tergantung kita nyamannya nih. Kalau terlalu asam juga nggak nyaman kan. Terus kemudian ini paling kurmanya juga tergantung selera. Kalau memang butuh manis bisa lebih banyak. Tapi kalau saya menyarankan cukup dengan 3 buah saja. Stroberinya paling sekitar 30 gram. Cukup lah. Nah, ini semuanya dipakai di blender. Gitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Nah, ini hasilnya kayak begini nih. Nah, bentuknya begini nih. Nanti kan jadinya begini nih. Nah, di blender tinggal nih rebusannya dicampur sama ini. Ini di sini. Ini hasil rebusannya dicampur dengan buah. Hasilnya begini nih. Nah, ini kita coba nih ya. Ini biasanya enak nih. Saya nyebutnya bukan jus ya, ini namanya smoothies ya. Smoothies karena kan campur dengan es kan. Kalau ini kan bentuknya di freezer, di freeze itu, kemudian di blender kan jadi kayak smoothies ya. Nah, ini rasanya nih enak loh. Silakan nanti sahabat sehat mencoba di rumah. Bismillah. Enak karena alpukat, manis karena kurma, seger karena jeruk lemon dan stroberi. Jadi enak, seger. Nah, kira-kira gitulah. Ini enak ini, tapi kental ya.
Jadi udah menunya menu herbal dan menu buah gitu. Kita gabung jadi satu. Mantap. Silakan coba teman-teman, sahabat sehat semuanya. Ya.